teman-teman semua, hari ini saya ngundang narasumber yang cukup hebat banget. Namanya Dr. Samuel, spesialis baru dari Rumah Sakit Abdi Waluyo dan Rumah Sakit PIK. Hari ini kita mau bicara tentang hubungan COVID dan paru-paru itu apa? Karena saat ini memang informasi banyak yang simpang siur ya. Jadi kita mau belajar apa sih efek yang diakibatkan dari eh, COVID ini terhadap paru-paru kita. Dok, saya mau tanya, seperti apa efek si COVID ini terhadap paru-paru seseorang? Jadi ya efek COVID ini terhadap paru-paru seseorang itu dia kan pertama kalau terjadi infeksi otomatis akan terjadi peradangan ya. Nah peradangan ini otomatis kayak di kulit itu kalau luka ada kayak keluar cairan bening kan serum ya. Nah itu juga sama di paru-paru juga kalau infeksi terjadi itu makanya dia menimbulkan bercak. Nah, ya, bercak yang kalau di ronsen itu kelihatan putih-putih bercaknya gitu ya. Ronsen atau CT scan lebih jelasnya ya. Nah, kebetulan pada COVID ini ya memang bercaknya itu dikatakan tidak bisa hilang, malah dibilang permanen ya. Walaupun pada beberapa kasus yang kami tangani ada yang bisa kembali berkurang atau bahkan bisa kembali seperti normal. Nah, jadi ya kalau bercak itu dia tidak hilang, dia akan menjadi yang namanya fibrosis atau jaringan parut, ya scar ya kalau mungkin bahasa Inggrisnya ya. Jadi kalau ibaratnya di kulit itu kalau luka kadang-kadang ada bekas kan jadi keloid ya. Nah, itulah yang terjadi kurang lebih di paru seperti itu. Nah, kalau efeknya itu ya kalau sudah terjadi fibrosis atau scar tadi, paru-paru itu kan dia terdiri dari banyak kantong-kantong udara ya, dia kayak buah anggur tapi dia balon-balon kecil gitu jadi ya menggerombol gitu, membentuk suatu organ paru. Nah, semakin banyak kantong udara yang rusak dan berubah menjadi scar atau fibrosis itu akan semakin menyebabkan pasien itu tidak bisa bernafas seperti biasa karena fungsi dari kantong-kantong udara itu adalah untuk pertukaran gas oksigen sama karbon dioksida ya seperti yang kita tahu ya dari SD kan kita juga udah diajarin bahwa kita menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Nah, itulah terjadi prosesnya itu di kantong-kantong udara tadi. Nah, sekarang kalau kantong-kantong udara itu akibat infeksi COVID ini berubah menjadi fibrosis atau scar, itu dia kehilangan fungsinya. Otomatis semakin banyak kantong udara yang berubah fungsinya karena fibrosis atau scar itu, otomatis orang itu akan semakin sesak karena tidak bisa terjadi pertukaran udara itu. Gitu, Kak. Oh, saya jadi rada bingung nih. Berarti ternyata memang paru-paru itu bisa menyebabkan sesak seseorang kan. Kadang-kadang suka ada yang bilang gini dok, karena saya juga punya lambung nih. Ya. Lambung ada gas gitu kan bikin sesak juga. Nah sekarang saya ngebedainnya sesak karena lambung dan sesak karena paru-paru itu gimana caranya? Ya, memang kalau untuk itu perlu keahlian dokter ya. Makanya sebaiknya kalau ada gejala sesak diperiksakan ke dokter. Kalau biasanya kalau yang kembung itu otomatis perutnya pasti akan kembung ya, jadi bloated ya, jadi agak agak membesar sedikit lah dan juga biasanya dia ada gejala lain seperti sendawa atau maaf buang angin ya seperti itu biasanya baru kita curiga sesaknya itu akibat dari masalah di lambung seperti itu. Tapi kalau dari paru-paru sendiri ya tanpa ada apa-apa ya dia tetap akan sesak. Kalau perutnya nggak kembung nggak apa dia akan tetap sesak. Biasanya ya secara awam kurang lebih seperti itu. Tapi kalau dari dokter tentu ada pemeriksaan-pemeriksaan tersendiri karena kita kan pakai stetoskop dan sebagainya seperti itu. Oke, kalau misalnya sebagai orang-orang yang sudah penyintas COVID, perlu nggak kita ronsen paru-paru? Kalau saya sarankan sebaiknya ronsen walaupun tidak ada gejala karena kadang-kadang ada yang mungkin karena kelainannya sedikit atau apa dia tidak merasakan padahal sudah ada. Jadi supaya kita tahu kondisi parunya seperti apa ya. Bahkan memang seharusnya yang disarankan bukan hanya ronsen tapi CT scan karena CT scan dia bisa melihat lapisan paru ini lapis demi lapis ya.
kurang lebih tiap setengah sampai 1 cm seperti itu. Kalau seorang pecintas, paru-parunya masih bisa sehat nggak? Seperti orang normal? Ya itu tergantung ya. Kadang-kadang dengan beberapa pasien yang kami tangani setelah menjadi penyintas COVID dengan vitamin, suplemen, antioksidan dan sebagainya yang tadi ada bercak dia bisa berkurang, tapi memang pengobatannya kadang-kadang memerlukan waktu cukup lama, 1 bulan, kadang-kadang lebih ya, seperti itu. Tapi memang kalau dari penelitian di luar negeri dikatakan bahwa bercak karena COVID ini permanen, seperti itu ya. Kita kadang-kadang makanya tidak bisa menjanjikan kepada pasien, tapi kita usahakan. Nah, biasanya itu yang kami beritahu kepada pasien supaya kita jangan memberi harapan yang terlalu tinggi ya. Kadang-kadang orang nanti kalau harapan terlalu tinggi kecewa jadinya. Itu karena memang dari penelitian dari luar dikatakan dia tidak bisa hilang. Tapi pada kenyataannya beberapa pasien kami yang setelah menjadi penyintas COVID kami berikan terapi seperti itu masih ada beberapa yang berkurang, bahkan ada yang kembali seperti normal lagi. Terapinya seperti apa, Dok? Ya biasanya ya vitamin, suplemen, antioksidan ya seperti itu terutama sih ya. Kemudian otomatis dengan perubahan gaya hidup yang menjadi lebih sehat, olahraga ya, mungkin ya nanti bisa dilihat juga di YouTube itu banyak kok ininya apa namanya video-video untuk latihan pernapasan, latihan otot-otot napas dan sebagainya yang bisa diikuti dari biasanya yang membuat dari Departemen Rehabilitasi Medik seperti itu. Berarti jangan GR ya buat orang-orang yang sudah penyintas COVID merasa oh sudah aman-aman saja, ternyata paru-paru yang sudah pernah terkena infeksi itu akan meninggalkan bekas luka gitu ya, Dok ya. Jadi jangan pernah berharap akan seperti normal seperti yang biasa. Bagaimana cara kita supaya memiliki paru-paru yang sehat? Adakah multivitamin yang bisa membuat kita paru-paru kita menjadi lebih sehat dan kuat? Sejauh ini sih belum ada vitamin yang bisa diklaim untuk menyehatkan paru-paru. Ya paling kalaupun bisa mungkin karena dia menjadi sumber gizi atau nutrisi yang baik untuk sel-sel tubuh untuk beregenerasi, mungkin ya itu bisa membantu ya dari situ. Tapi kalau yang khusus seperti itu tidak ada sejauh yang saya tahu ya. Aduh, yang jualan obat bisa nggak laku nih nanti. Ternyata Ya kan, ternyata tapi kan tidak ada. ini apa namanya bahwa suplemen atau vitamin itu bisa menjadi nutrisi yang baik untuk perbaikan sel ya. Sel itu kan nggak khusus paru ya, dari satu badan. Ya itu mungkin masih bisa membantu juga seperti itu. Jadi tubuhnya sehat mempengaruhi paru-parunya supaya sehat gitu ya. Iya. Tapi khusus menguatkan paru-paru itu tidak ada karena Sejauh apalagi ini sih saya belum pernah dengar seperti itu. kalau rokok, Dok, banyak orang yang katanya kalau merokok tidak terkena COVID. Tanggapan dokter apa? Ini pembenaran ataukah memang sudah ada kajiannya? Ya, rokok itu memang yang terakhir yang saya dengar di Prancis rasanya waktu itu, memang dikatakan bahwa nikotin katanya bisa membantu melindungi paru dari itu ya perlekatan si COVID ke reseptor ACE2 gitu ya. Nah, cuman ya terus terang itu saya rasa masih perlu banyak pembuktian ilmiah ya, jadi perlu penelitian dan sebagainya. Jadi kita juga jangan langsung percaya bahwa dengan merokok akan membantu mengurangi kemungkinan infeksi COVID. Nanti yang pasti kalau merokok 10 atau 20 tahun kemudian yang akan meningkat adalah kanker paru. Itu udah pasti. Makanya ya tinggal pilih aja mau kena COVID atau kena kanker paru. Dua-duanya nggak ada yang enak, Dok. Ya enak, makanya. Yang enak hidup sehat aja. Oke, makasih Dokter Samuel untuk pencerahannya hari ini. Semoga teman-teman semua semakin mengerti dan paham bagaimana cara memelihara paru-parunya. Bahwa ternyata paru-paru jangan kegeeran juga karena merasa sudah sehat. Oh, saya udah sembuh dari COVID kok. Ternyata paru-paru itu meninggalkan jejak ya.
seperti jejak masa lalu. Gelas yang udah pecah walaupun udah dilemnya kayak apa tetap ada bekasnya. Iya, terutama Jadi, yang semakin gejalanya semakin berat biasanya ada kemungkinan bekasnya. Oke. Thank you Dokter Samuel, kita ketemu lagi lain waktu. Terima kasih teman-teman semua. Jangan lupa kalau informasi ini dirasa sangat menarik dan bisa membantu teman-teman yang lain, di share aja dan di like. Subscribe juga penting. Kenapa? Karena saya selalu akan kasih informasi-informasi menarik buat teman-teman semua. Thank you, bye-bye. Selamat malam.